Waduh. Maling. Maling, Kor. Maling. Udah kita uber, ayo uber, ayo cepat. Ayo. Maling. Rasain lu. Emang tuh nggak bisa ya cari duit halal? Ngapain sih jadi maling segala? Ngaku aja. Gue tuh bukan maling. Lu Kalau maling, aku maling tuh penjara penuh, tahu nggak lo? lu subuh-subuh ngapain lu maling, ha? Ngaku lu, Gue bukan maling. Ngapain pagi-pagi lu? Maling lu pagi-pagi ya? Maling lo, maling dasar. Nenek, tolong gue nenek. Ada apa ini? Hah? Nih, Nek. Dia itu tadi manjat-manjat sini, Nek. Pasti dia mau maling rumahnya Nenek. Tuh. Ini cucu nenek, Lang. Gue tuh cucunya. Aduh. Gian sih kamu. Pakai manjat-manjat, percis kayak maling. Maaf ya, Nek. Maafin Korea sama Bang Asep. Iya, bener. Tadi soalnya dia tuh gelagatnya mencurigakan banget ya kan ya? Bener. Dia tuh tadi manjat sini kayak maling. Nah, kamu nggak usah minta maaf. Emang cucu nenek ini bandel. Udah dibilang nggak boleh pulang malam. Malah dia pulang pagi. Terpaksa nih pintu pagar nenek gembok tadi. Bener kan, Nek? Nenek kok malah belain mereka sih? Mereka udah sakitin aku. Udah biar emang kamu tuh harus begini dikasih pelajaran biar kapok. Nah, terima kasih ya. Kamu udah kasih pelajaran buat cucu nenek. Udah ayo masuk dalam ah. Kebiasaan. Hari-hari. Ayo masuk. Aduh, aman. Untung aja kita dibelain ya. Betul, Korea. Jadi tuntut. Betul. Tapi seru ya, Bang ya? Bener. Yaudah yuk, ayo lanjut ngeronda lagi yuk. Udah. Beraksi lagi, Bang. Kita salah nangkep. Tapi seru ya, Bang? Si kromile sanggete si nonggong bacol kawan dosa kanjakeni ngarsa miwaing pungkur tanapi enggak Mbak. Kan Kori udah bilangin sama Mbak itu kalau nyanyi jangan kenceng-kenceng. Kan gak enak ntar sama tetangga. Ya ampun Cahayu, yang namanya perawan itu di mana-mana. Itu kalau bangun itu sebelum matahari terbit, petung dulu gitu loh. Ih, Mbak, kan tadi Kori tuh bobonya baru subuh. Gimana sih nggak pengertian? Mau bubuk subuh, mau bubuk lama, yang penting kamu harus bangun pagi. Ya udah, kalau gitu, kalau Mbah maunya Kori bangun pagi terus nih setiap hari, kalau ada tugas ngeronda, Mbah aja yang ngeronda, gimana ya? Kok ngelawan kamu? Dosa loh tuh. Di sini ini cuma kita berdua. Yang ronda ya harusnya kamu, mosok wong tua kon ronda. Berarti Mbak nggak sayang dong sama Kori. Ntar kalau misalnya Kori diapa-apain sama maling, gimana? Simbah itu sayang banget sama cucuku yang cantik banget ini. Masa? Makanya kamu harus nurut sama Simbah. Sekarang Simbah sudah siapin kuli-kuli bangunan itu. Jam 9 pagi kayak gini nih, minta diguyur sama kopi tubruk. Tapi Korinya masih ngantuk. Bentaran lagi ya Mbak ya. Piye toh kowe iki? Yang namanya jualan itu harus ikhlas supaya rezekinya oke. Ikhlas, tapi Korinya ini ngantuk. Loh, nanti dari pulang sana kan bisa tidur. Kerja dulu, pulang kerja baru tidur. Ya udah, kalau gitu Kori mau jualannya kalau Mbak ngomongnya tuh baik-baik gitu, halus, nggak pakai ngomel, coba. Dengan teh, utuku sing ayu dhewe. Sekarang silakan jualan dulu nggih. Gitu dong ngomongnya. Ya udah.
hati-hati ya. Aduh. Nah, alon-alon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Dadah, Mbak. Dah. Ini semua gara-gara nenek nih. Pagar pakai dikunci segala. Gini aja nenek. Kunci serep biar Elang aja yang pegang. Jadi kalau Elang mau pulang pagi tuh nggak repot. No. Pokoknya kunci pagar nenek yang pegang. Mulai sekarang kamu tuh nggak boleh keluar malam, apalagi sampai pulang pagi. Ya nggak apa-apa kali nek. Kan cuma di coffee house doang minum kopi sama temen-temen. Nongkrongnya besok di rumah aja. Besok nenek buatkan kopi. Nongkrong situ sampai pagi. Nenek nggak gaul deh. Yang penting itu bukan cuma kopinya doang, tapi atmosfernya, ngobrolnya sama temen-temen itu loh. Itu kan sebagai investasi juga. Alah, udah deh nggak usah pakai alasan segala. Oh iya, mumpung nenek masih inget nih, minggu depan kamu dapat giliran ronda tuh. Ronda. Nenek bercanda deh. Beneran. Anak jebolan sekolah Amerika masa disuruh ngeronda sih? Nah, ya udah kalau kamu emang nggak mau denger omongan nenek laporin ntar ke mama kamu. Nenek gitu mah. Bener nih ngeronda. Ya iyalah, Pak RW kemarin datang tuh. Plek ketemplek wong lanang golek kayu. Alah, wayah. Golek pisan. Alah, wayah. Golek pisan. Weton golek wong lanang. Yo. Lagu ini dengan bernyanyi du 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 du. Waktu Panas. Hot. Aduh, mata gua lagi. Bentar. Pak, pinjam 88 ya, Pak ya. Pinjam bentar aja. Ya, makasih, Pak. Aduh, maaf. Lu lagi? Hah? Dasar bencana lu. Lu tau gak dari tadi subuh sampai sekarang lu tetap aja ngerjain gue ya? Gue gak ngerjain lo, ini bener-bener gak sengaja. Udah nggak usah. Adanya makin kotor, bau lagi pasilapnya. Lagian apa sih maksud lo nyiram kopi ke baju gue? Kan tadi gue udah bilang gue gak sengaja, terus gue udah minta maaf. Lo nya aja tadi yang gak ngeliat pas jalan. Ya tuh buta kali lo ya. Gue gak liat gue jalan apa? Iya, orang tadi gue tuh lagi merem lagi. Gitu, lagi nyirup kopinya. Jadi gue gak liat lo jalan. Apa? Udah maaf ya. Dimaafin gak? Udah biarin. Mendingan gue udah minta maaf. Sombong banget sih tuh cowok. Golek wong lanang mbok ojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Aduh. Kok sudah pulang toh? Kan siang-siang ini belum pada makan siang toh? Kok nggak mau jualan itu ada apa? Hah? Pokoknya Kori nggak mau jualan. Lah ya ada apa? Ya nggak mood, Mbak, nggak mood. Loh, si Mbak itu nggak ngemut. Nih, Mbak, maksudnya Kori nggak mood itu maksudnya nggak mau, lagi males gitu, bukan bilang lagi ngemut. Kalau mulai mau ngomong lah. Tapi wajahmu itu kenapa toh? Tadi pas Kori lagi jualan, Kori kena eksiden, Mbak. Hah? Presiden? Jadi kamu tadi potret dengan presiden? Presidennya beli kopi itu belum? Mbak, yang bilang presiden tuh siapa? Kori itu kena eksiden, bukan presiden. Eksiden itu
tuh masalah gitu loh, Mbak. Ngerti nggak? Kena masalah? Masalah opo? Hah? Udah, Kori males ceritanya. Mbak nggak nyambung. Makanya kalau nyetel kaset itu jangan kenceng-kenceng. Udah, Kori mau siap-siap ngampus dulu. Cucuku itu memang hebat. Meskipun cuma jualan kopi tubruk, tapi anak kuliah. Kor. Hai. Lu dari jualan apa mau jualan nih? Terus mau cabut kampus? Bentar. Duh, tolongin dong. Susah banget nih sepeda gue. Agak macet nih. Biasa. Sepeda bersejarah gue. Oke. Jadi kan ntar pas pulang kampus itu, gue baru jualan deh ke perkantoran. Soalnya kan sis, mereka itu baliknya sore. Biasanya langsung pada pulang karena macet. Jadi pasti pada nongkrong di sana dulu. Terus ntar tinggal gue datang ke kantor mereka, bawa kopi tubruk gue. Terus mereka dapat kopi, gue aja dapat duit deh. Bisa aja lu, Kor. Iya dong. Kor, gue pesen kopi dong. Ya, sekarang? Sekarang gue nggak bisa belajar nih kalau belum minum kopi lo. Gimana ya? Ntar aja gimana? Di belakang. Soalnya sekarang gue lagi ngejar kelasnya Pak Broto. Lo kan tahu dia killer, oke? Yaudah deh, yuk masuk kelas. Lo tuh bisa nggak sih kuliah nggak sambil dagang? Emangnya kenapa lo? Orang gue yang dagang juga, kok jadi lo yang repot? Lo masih nanya kenapa? Ya gue yang malu lah. Disangka seluruh mahasiswa di sini tuh kere kayak lo. Nggak ada hubungannya kali lo. Orang gue doang juga yang dagang. Asal lo tahu ya, kampus ini tuh ya jadi nggak eksklusif gara-gara lo. Gara-gara kampus ini tuh terkenal penjual kopi. Ih, jijik banget nggak sih? Apaan sih maksud lo? Gue nggak ngerti deh. Lama-lama gue temuin tuh ya ketua yayasan lo. Biar beasiswa lo dicabut. Mampus lo. Kok lo sampai bawa-bawa beasiswa gue segala sih? Pengen lo liat gue? Apaan sih? Ya gue tetep ngeliatin Emang gue lo. cantik memang, gue cantik dari Gue lo. tuh bukan ngeliatin lo karena lo cantik, tapi lo ngatain gue. Asal lu tahu ya, dari tadi gue udah berusaha bersihin baju gue, tapi nodanya nggak hilang-hilang. Lu tuh emang dasar bencana lu. Apa? Sayang, baju kamu kok kotor? Kamu ceritain sama aku deh kenapa bisa kayak gini. Tuh, tanya aja sama biangnya. Oh, jadi lo biang keroknya. Sini gue. Udah. Gue tuh harus seperti itu sama dia. Nggak usah dibahas. Baju tinggal beli kok. Iya, tapi kan kamu jadi jelek penampilannya. Kita masuk yuk. Dah. Aduh, selamat gue. Kenapa sih, Kor? Lo kenal sama cowok itu? Nggak kenal. Udah deh, yuk mendingan kita langsung ke kelas. Ntar gue dimarahin Pak Broto. Ayo cepet. Hai. Hai. Kor, udah apa bikin kopinya? Ntar lagi. Kita kan besok ujian belajar. Iya, bentar. Nanggung tahu satu lagi. Tolong pegangin dong. Sorry. Oke. Lagian ya, Siska, rezeki itu nggak boleh ditolak. Oh iya, Kor. Masalah yang tadi nggak usah diambil hati ya, yang tentang si Lola itu. Ya elah, santai aja kali, Sis. Lagian kan gue kenal sama Lola itu udah lama, bukan baru hari ini. Jadi omongannya dia ya udah nggak usah dimasukin hati. Tapi yang gue penasaran itu, emangnya bener ya cowok tadi itu pacarnya si Lola? Aduh, Kor. Kan buat Lola itu cowok mainan. Bosen dikit, buang deh. Mana ya tadi? Oh ini, sorry. Nah, ntar ya gue beres-beres dulu. Oke. Gak apa-apa mas, santai aja minumnya. Aduh sayang, susah banget sih bersihin baju kamu. Emang seberapa banyak sih kopi yang tumpah? Satu gelas tuh tumpah semua ke baju yang lo beliin nih. Hah? Pantesan. Kamu tuh harusnya minta ganti sama dia, bukan malah diem aja kayak gini. Udah nggak apa-apa.
bikin panjang masalah aja. Tapi ngomong-ngomong ya, kok bisa sih tukang jualan kopi keliling bisa kuliah di tempat lo? Bukannya kampus lo itu buat orang yang ya gitu, berduit gitu. Ya itu. Biasanya sih orang kayak gitu tuh orang nggak mampu. Cuma dapat pinternya doang. Karena kamu lihat sendiri kan, penampilannya norak banget. Mana pakai jualan kopi lagi. Aku sih sebenarnya udah protes sama kampus. Bukannya disuruh berhenti jualan, malah aku dicuekin. Kesel kan? Sini aku kesini. Sayang, kamu dengerin aku nggak sih? Ya gue dengerin lah. Cuman ya menurut gue sih nggak apa-apa juga kalau dia mau jualan. Asal nggak ganggu murid-murid kan. Lah, kamu kok malah belain dia sih? Kamu nggak kesel apa dibuat kayak gini? Juga sih. Aduh, kamu tuh ngawasan banget ya. Kamu dengerin aku ngomong nggak sih? Kamu malah ngelamun, nggak jelas kayak gitu. Kurangi minum kopi ya, Nek. Emangnya kenapa, Dok? Tekanan darah nenek bisa naik dan mahnya bisa kumat. Ya, saya paling nggak bisa kerja tanpa kopi. Itu kan hanya kebiasaan saja, Nek. Pokoknya nenek tidak boleh minum minuman yang manis. Harus minum seperti biasa. Contohnya seperti air putih. Tapi kalau sedikit aja nggak apa-apa kan, Dok? Iya, nggak boleh, Nek. Kalau begitu, saya permisi dulu, Nek. Makasih, dokter. Sama-sama, Nek. Kopi. Mas, mau kopi, Mas? Nggak, Nek. Kasih. Kopi tubruk. Kopi. Kopi tubruk manis. Mas, Mbak mau kopi? Makasih ya. Hah? Kopi. Kopi tubruk. Kok nggak ada pembeli sih? Sayang, kamu mau nggak beli aku, Mas? Murah kok, harganya cuma 20 juta. Gila, gue aja belum ada kerjaan. Ya elah, nyokap bokap lo kan juga orang kaya. Uang segitu juga nggak ada artinya kali. Gue juga lanjutin kuliah di sini tau. Lo kira biayanya kecil? Lagian lo aneh banget sih, udah bagus-bagus kuliah di luar, malah balik lagi ke sini. Gue kasihan sama nenek gue, dia kan sendirian di sini. Kalau kamu nggak mau beliin aku tas, gimana kalau sepatu? Kemarin tuh aku lihat ada merek sepatu terkenal, udah bagus, empuk, pokoknya enak dipakai deh. Ya please. Lola, lo bisa nggak sih nggak merengek minta dibeliin barang-barang mewah kayak gitu? Lo kira gue ATM berjalan apa? Bete percuma punya pacar orang kaya, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi gitu. Lo macarin gue karena lo minta dibeliin barang-barang mewah? Ya nggak gitu juga sih. Cuma masa pacarnya nggak dapat apa-apa sih? Hah? Ih, ini anak gimana sih? Bisa nggak sih naik sepeda? Ih, siapa sih tuh? Bisa naik sepeda nggak sih? Untung lo gak ketabrak ya. Kalau ketabrak, tetap gue yang disalahin. Kok jadi malah nyalain gue sih? Lo aja tuh yang nggak bisa bawa mobil. Tetap aja kayak tadi ya. Tetap nggak mau disalahin. Lo emang gue nggak salah kok. Lo tuh aneh ya. Udah salah, nggak mau ngaku lagi. Ih, karena emang gue nggak salah kok. Lah, lo apaan sih, lah? Kan belain kamu. Lagian ya nih cewek kalau nggak dikasih pelajaran nggak akan ngerti-ngerti. Apaan sih nih orang? Udah deh, udah nggak usah. Kita pulang. Udah deh. Pelajaran ke dia. Itu emang Udah, apa sih? Wah, ini songong banget sih lo. Udah sana mau pergi. Ih, aduh, ini gimana lagi? Ini gimana nih dagangan gue? Aduh, iya. Songong banget sih tuh orang. Udah salah bukannya minta maaf juga. Bisa gitu orang.
Maunya Kori nggak mau lagi tuh ketemu sama manusia-manusia sombong. Misalnya ngerusak hari orang aja. Orang nggak ada salah apa-apa juga. Mau pada ngomel-ngomel senak jidat. Emangnya mereka tuh siapa sih? Mata hatiku jadinya mengenal dirimu lagi. Hatiku jadi merana-rana. Aku menjadi setengah gila. Mbak, diam. Ini tuh Kori lagi pusing. Jangan malah makin dibikin pusing tuh sama suaranya Mbah. Lah kita ini kan sudah kerja seharian toh. Seharusnya kita tuh seneng-seneng joget. Tararat jing. Mbak, bisa nggak sih nggak usah dangdutan terus? Ini tuh lagi bete, kenapa sih Mbah? Nggak pengertian banget sama cucunya. Lah ya, kamu itu pusing yang dipusingkan opo? Karena daganganmu nggak laku begitu. Tenang saja. Besok ayo laku. Mbak beneran ini. Jangan digituin terus. Orang bukan itu masalahnya. Kopinya Kori tuh laku lah Mbak, pasti. Orang pada doyan kok. Masalahnya itu lain. Kori tuh ketemu sama cowok yang super nyebelin. Super banget Mbak. Mau dia tuh nggak jelas banget ngomel-ngomelin Kori senak jidat. Gimana Kori nggak bete? Siapa cowoknya? Siapa ngomong sama Simba? Tak canda tak sabutkan berbatan hilang banggaane. Simba mah, Kori salah cerita sama Mbak. Yang ada Kori tuh malah makin mumet, makin pusing. Dah. Tararat jing. Tararat jing. Aman nih gue. Nenek gue udah pasti tidur. Mana kamu? Duh. Nenek sakit. Kamu kira nenek nggak tahu apa akal-akalan kamu? Nek sakit bener-bener. Ampun. Ya tapi jawab dulu dong pertanyaan nenek. Kamu mau kemana? Biasa nih mau ke kafe. Kafe lagi. Aduh, itu tuh kopi udah nenek buatkan tuh di meja. Minum tuh kopi. Sama aja kok rasanya kopi di rumah, di kafe, di warung. Udah deh kamu tuh nggak usah banyak alasan. Pokoknya nih malam ini kamu harus di rumah temenin nenek. Titik. Nek, please deh Nek. Sekali ini aja ya. Ya, sekali ini hilang ke kafe ya. Gak apa-apa kan? Emang yang nenek pikirin. Masuk. Kopi tubruk manis. Permisi. Ada yang mau kopi tubruk? Kopi instan? Atau... Nenek. Kopi tubruk. Iya. Mau? Kamu ini kan yang... Aduh, inget lagi. Iya, Nek. Aku itu yang waktu itu pernah nangkep cucunya nenek yang dikira maling. Iya, siapa nama kamu? Oh iya, Kori. Oh, Kori. Nenek mau mesen kopi. Maunya kopi apa? Kopi tubruk, kopi instan, atau kopi... Nenek pesen kopi tubruk 1. Ya. Nenek kok ngomongnya bisik-bisik sih, Nek? Jangan-jangan nenek dilarang sama dokter ya buat minum kopi. Ih, enggak kenapa-napa kok. Yuk, bisa kan bikinin kopi tubruk? Ya udah, bentar ya, Nek. Nek, katanya ya kopi tubruknya Kori itu enak banget. Wah, nenek bisa ketagihan nih. Pasti. Sini nenek bantu. Oh iya. Bentar, Nek. Wah, diseduh dulu ya kopinya. Wanginya udah seger. Bentar ya, Nek. Iya. Kori, Tenu. Ini kopi ini gelasnya nenek bawa dulu. Nenek kalau minum kopi pakai roti. Sekarang, Nek. Iya, ini uangnya. Ya, gede banget uangnya. Nggak ada kembalian. Oh, apa nggak gini deh. Kori tukerin duitnya nenek dulu ya. Ntar Kori balik lagi ngasih kembalian. Iya.
nuker doang ngapain bawa sepeda? Kebetulan banget. Dari kemarin belum minum kopi. Jangan diminum kopi itu. Lah, emangnya kenapa? Ih, itu kan kopi tubruk nenek. Lah, nenek gimana sih? Nenek kan nggak boleh minum kopi. Ih, nenek kan minumnya cuma sedikit. Enggak lah, nggak boleh. Nanti emaknya kumat lagi. Ih, cuma sedikit aja kok. Kamu tuh jahat. Wah, enak banget, Nek. Ini buatannya nenek? Bukan. Lah, terus siapa yang bikin? Tadi nenek beli sama tukang kopi keliling. Ah, udah sini bayar ah. Orang nenek yang beli, kamu yang minum kopinya. Kok bayar sih? Duit elang kan juga dari nenek, gimana sih? Perfecto, mamma mia. Kopinya enak nggak, Nek? Enak banget. Lu yang ngasih nenek gua kopi. Lu jualan ke nenek gua biar cepet laku, tapi lu tahu nggak? Nenek gua tuh lagi sakit. Dia nggak boleh minum kopi sama dokternya. Tapi tadi nenek bilang nggak dilarang sama dokter kok, iya kan, Nek? Gua nggak percaya. Lu pasti maksa kan? Enak aja lu, ih ngeselin banget sih. Dia tuh nggak maksa. Nenek yang minta buatin kopi tubruk. Denger tuh. Oh, jangan nyalain dia. Yuk, ngobrolnya di sana aja yuk. Iya, Nek. Yuk. Nenek kenapa sih nggak dengerin aja katanya si Elang? Lagian kan itu buat kebaikannya nenek. Emangnya kamu kenal sama cucu nenek? Enggak. Tapi kebetulan temen dekatnya Elang itu satu kampus sama Kori, Nek. Jadi kamu kenal dong sama Lola? Kenal. Kalau gitu kebetulan. Kamu tuh bisa bantuin nenek mata-matain buat ngeliatin mereka. Tahu nggak? Ih, nenek nggak seneng banget tuh sama perempuan itu. Ih, tapi nggak bisa, Kori. Yang ada ya, Nek, ntar kalau si Elang tahu kita berdua tuh malah kena marah sama dia. Nek, beneran ya jangan minum kopi dulu sampai nenek sembuh ya. Ih, nggak apa-apa kok, orang minum kopinya juga cuma sedikit. Aduh, kok sekarang kamu juga jadi ikut-ikutan kasih Elang sih ngelarang-ngelarang nenek ngopi? Ya, abis kan Kori nggak mau penyakitnya nenek kambuh. Ini cewek dasar pembawa bencana deh. Maksud dia apaan ya? Dia udah nyelakain gue berkali-kali. Terus sekarang apa? Dia mau nyelakain nenek gue gitu. Ya udah deh, kalau gitu Kori mau lanjut dagang dulu ya. Assalamualaikum, Nenek. Waalaikumsalam. Lang, kamu kenapa sih? Nggak pernah deh bisa nyenangin nenek dikit aja. Kamu kan tahu, nenek tuh kalau nggak ngopi nggak bisa berpikir. Tapi nenek kan tahu sendiri, nenek nggak boleh minum kopi, nggak dikasih sama dokter. Tapi kan nggak apa-apa kalau sedikit. Sekarang kamu kok jadi sama Kori ngelarang-larang nenek ngopi. Emang Kori ngelarang? Iya, jadi sekarang nenek udah nggak bisa lagi beli kopinya dia. Dia ngomong gitu? Ah, kamu tuh nggak usah pura-pura kaget segala. Nenek bete sama kalian. Itu cewek maksudnya apaan sih? Ya ning tawang ana wong edan cahayu. Aku ngenteni tekamu. Marang Michael nang kosoni Mas. Lantani Ada warung menadu. kopi Mbah Mar. Baru tahu. Mudah-mudahan si Elang nggak tahu saya ke warung kopi. Mbah, pesan kopi tubruk dong satu, Mbah. Monggo. Gimana? Enak toh? Enak sekali. Ayo. Tapi Mbah,
Saya kayaknya pernah deh ngerasain kopi kayak gini, Mbak. Di mana ya? Ya enggak mungkin. Wong saya bikin kopi tubruk itu turun-temurun dari Mbah Buyo saya sampai saya. Enggak, Mbak. Orang saya rasain nih, kayaknya saya pernah minum kopi tubruk kayak gini walaupun cuma sedikit. Ah, mosok? Iya kok. Abang kopi sini itu paling enak aja daripada lain-lainnya. Tenan nih. Iya. Makanya sering-sering kemari ya. Ku mulai lagu ini dengan bernyanyi. Lo ada lihat nenek gua nggak? Lo tau kan nenek gue? Heh, lo lihat nenek gua nggak? Maaf mas, mas nanya saya? Aku nggak nanya kamu. Emang kamu tahu nenek saya? Ya, terus tadi mas ngomong sama siapa? Itu Oh, Mbak Kori. Sebut namanya dong mas. Jadi biar tahu namanya, biar kita nggak bingung kalau mas mau nanya siapa gitu. Mas yang ngomong sama siapa sih mas? Ini mbak, ini ada masnya nih. Ya orang nggak ada orang juga. Dia nanya tapi nggak tahu mau nanya siapa mbak. lebay. Ini mbak. Lo ada lihat nenek gua nggak? Gak ada orang. Udah, nggak usah nakut-nakutin. Ini mbak orangnya yang pakai depan kita nih. Gak ada orang, udah ikutin aja, nggak ada orang gitu bilang. Nggak ada orang? Asik. Tas dulu dong. Asik. Itu dong. Iya. Tunggu. Kasih balikin nggak, cepetan. Wah, lo ngelihat gue minum, berarti lo bisa ngeliat gue kan? Ya tiba-tiba bisa ngeliat, soalnya lo minum kopi gue. Lo mau ngapain sih di sini? Gue lagi nyari nenek gue. Terus, kenapa lo harus nanya sama gue? Gue kan nggak nenteng-nenteng nenek lo, kenapa lo nanya sama gue? Ya udah kali kalau nggak ada nggak usah ngotot gitu. Gue nggak ngotot. Pokoknya aja tuh yang pertanyaannya aneh. Lo tuh kalau datang ke sini nyarinya kopi, bukan nyari nenek. Lang, lo ngapain di sini? Pasti mau minum kopi dia ya. Enggak. Terus ngapain di sini? Kalau minum kopi itu di kafe. Ih, kopi jalanan kayak gini kan nggak bersih. Kamu bisa sakit perut tahu. Jangan sembarangan ya lo kalau ngomong. Kalau lo nggak minum kopi dari tempat gue, yang ada tuh lo jadi diare. Gue sumpahin lo. Udah, kita kopi tempat lain aja. Yaudah sana pergi. Pergi, nggak usah balik-balik lo. Blek ketemek terus sebenggur. Blek ketemek terus sebenggur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Mbah lagi ngapain toh, Mbah? Lu nggak ngerti toh? Baru nyisir Bringos. Ya tahu itu lagi nyisir Bringos, tapi maksudnya tumbenan banget Mbah nyisir kayak gitu. Nah, kamu tuh nggak seneng toh? Nek mbahmu itu ganteng. Terus itu tuh cerminnya buat apaan? Bubuti uan. Mbah, jangan dicabutin ubannya, ntar yang ada malah bablas itu rambut di kepala habis semuanya. Orang ini udah uban semua toh, Mbah. Loh, nah, terus gimana caranya supaya Mbah ini bisa ganteng? Gitu loh. Mbah kan udah ganteng, gak apa-apa Mbah. Ini ada uban-uban ini seksi kok, Mbah. Udah nggak usah dicabutin. Gini loh, Dok Cahayu. Tadi itu ada nenek-nenek datang kemari. Badannya itu gitar gitu. Kayak bintang film Marilyn Monroe. Enggak mau denger.
Mbak kok jadi gini kayak gini sih? Kori geli dengerinnya. Loh, wong dia itu kelihatan cinta banget saya sama Mbak. Ih, pede banget sih Mbak. Mbak itu nggak boleh genit-genit, udah tua ya. Loh, apa kalau udah tua itu tidak boleh pacaran? Enggak. Yang boleh pacaran cuma anak muda gitu, Boh? Anak mudanya juga nggak pacaran kok ini. Del, ngapa sih kamu? Yang muda boleh pacaran, yang tua juga boleh pacaran. Enggak, nggak boleh pacaran. Tapi udah. Kori pengen masak air aja, pengen lanjut jualan. Yang penting Mbak nggak boleh genit-genit, ya nggak boleh. Awas. Nggak boleh genit. Aduh, duduk. punya cucu satu aja galak setengah mudiar. Ada orang tua seneng aja kok nggak boleh. Padahal aku sudah jatuh cinta ya. Nenek gue tuh ada-ada aja deh. Udah dibilangin ya nggak boleh minum kopi sama dokter. Tapi dia tetap aja tuh diem-diem nyari warung kopi. Mana ya warung kopinya? Lagian kamu aneh banget sih. Masa nyari warung di kampung kayak gini? Gue tuh mesti kesana ya. Gue mesti bilangin sama warungnya nggak boleh ngelayanin nenek gue. Soalnya dia lagi sakit, dia nggak boleh minum kopi. Kamu peduli banget sih sama nenek kamu. Itu warung kopi bukan? Iya. Itu dia warung kopinya. Tungguin, Lang, tungguin. Sepatu mahal gue. Ya, nak. Wih, anak muda mau ngopi? Boleh deh satu. Saya pesen kopi tubruknya satu ya. Kamu gimana sih? Katanya mau nyari nenek. Mau minum. Iya nggak apa-apa kali. Nanya sekalian ngopi nggak apa-apa kan? Aduh, kopi di sini tuh nggak enak, nggak bersih, banyak debu lagi. Kamu bisa diare tau nggak? Ya bawel lu. Udah tenang aja. Kamu jangan asal ngomong ya. Tidak ada sejarahnya. Kopi tubruknya Mbak Marto bikin mencet-mencet orang. Ya elah, itu kan kata penjualnya. Lagian kamu juga nggak pernah tahu kan pembelinya sakit perut atau enggak. Awas ya. Kalau cuma bisa mengata-ngatain saja, pergi. Pergi kataku! Tuh kan akibatnya. Mulut lo terlalu bawel. Lo mesti jaga mulut lo. Kenapa? Lo? Lo lagi? Sini. Bentar ya Mbak. Sini, bentar. Apaan sih? Maksud lo berdua apaan sih? Kalau lo berdua bang gak suka sama gue ya udah, cukup sama gue aja. Lo usah bawa-bawa bagus gak? Gak tau sopan santun. Apa? Bentar ya. Ya gue mana tahu kalau itu tempat mbah lu. Lagian gue kesini ya mau nyelidikin di mana nenek gue minum kopi. Iya, dan ternyata di warung lo. Awas ya sampai neneknya Lang sakit, gue laporin lo ke polisi. Lo tuh bener-bener nguji kesabaran gue banget sih. Lo tuh masih waras gak sih? Cek di sana ke dokter. Lagian ya, pelanggan di warung kopi mbah gue itu orang-orang kampung sini. Gak mungkin orang-orang gedongan kayak kalian tuh minum di warung mbah gue. Memang hebat kopi tubruk buatannya si Mbah. Mirip sama kopi tubruk buatannya si Kori. Kok bisa ya? Tapi aku seneng. Sekarang udah punya tempat buat ngopi. Nenek, katanya kamu nyari nenek. Iya ini. Nenek, ini dari mana aja sih? Dari tadi aku cari-cari loh. Ya di rumah lah. Mau kemana lagi? Tuh kan, dia tadi di rumah. Kamu malah nyariin ke kopi jalanan itu. Nenek, ini apaan? Nenek habis minum kopi ya? Enggak. Apaan sih? Nenek pusing ya. Udah mau nenek mau tidur. Nek, jangan bohong deh. Kamu bohong lagi kan sama aku? Yang minum kopi itu emang kamu, bukan nenek kamu. Sosoknya lain lagi. Enggak. Gue yakin kok. Tadi nenek gue pergi nyari kopi. Gue yakin.
Ada aja alasannya. Emang preman apa? Males tuh begini. Terus-terusan aja bohongin terus. Nek, bukain ya pintunya, Nek. Nek, jangan ngambek gini dong. Emang nenek kamu tuh suka bikin repot orang ya? Baru gitu aja udah ngambek, kayak anak kecil. Lu apaan sih? Lu gak ada hormat sama sekali sama nenek gue. Bawel banget sih lu. Ya udah kalau kamu lebih mentingin nenek kamu, aku pulang aja. Penting. Ya udah, sono aja lu pulang. Nek. Nek, nenek kenapa sih ngambek gitu? Kamu habis dari warung kopi itu? Iya, habis nenek bandel sih. Udah dilarang minum kopi tapi tetap aja diem-diem ke warung kopi. Terus kamu marah-marah dong di sana? Ya enggak dong, ngapain juga marah-marah. Tapi tukang kopi keliling itu ternyata rumahnya di sana. Jadi di rumahnya itu mbahnya yang dagang. Pantesan kopinya enak ya. Tapi nenek masih belum boleh minum kopi ya. Masih belum boleh ke sana. Di sana ada poster gede. No coffee for Nenek Meli. Ih, kamu jahat ah. Ya udah, kalau gitu kamu harus mau nenek suruh. Iya deh. Elang mau ngelakuin apapun yang nenek suruh. Nanti malam kamu ronda bareng warga. Iya. Jadi maksud Mbak, Kori itu harus ngeronda lagi gitu? Nah iya toh, awang sudah giliranmu ya. Emangnya nggak ada orang lain apa Mbak? Masa Kori sih yang disuruh ngeronda lagi? Peraturannya itu, tiap RW mengirimkan satu orang untuk membantu Hansip menjaga keamanan. Mbak nggak mau. Kori itu mesti belajar buat besok ngampus, Mbak. Loh, besok tuh kamu libur loh. Kok Mbak jadi lebih tahu sih daripada Kori? Perasaan Kori nggak libur kok, Mbak. Kamu itu besok libur. Makanya saya suruh ronda. Dengar? Berarti Kori tetap harus ngeronda dong, Mbak, kalau besok libur. Lah ya harus no. Jadi urusan lupa itu tidak cuma untuk orang tua. Anak muda pun bisa lupa. Seperti cucuku itu. Mbak, intinya Kori itu ngeronda kan? Lah iya. Tuh kan Kori, gua bilang juga apa, hah? Mendingan nyuruh orang aja, ngeronda. Gimana sih si Bang Asep? Kayak nggak tahu si Mbah aja. Mbak itu tuh orangnya menghormati Pak RW. Makanya dia suruh Kori langsung turun tangan ngeronda. Ya elah, jadi Mbak lu nyuruh? Emang siapa lagi? Bukannya aturan masih ada satu orang lagi ya? Tahu Kan dah. katanya tiap RW itu ada perwakilannya masing-masing kan? Tahu. Jadi kalau ngeliat, Cintaku untukmu. tuh, siapa? Itu cowok yang waktu itu loncat pagar tuh. Jangan cemburu, karena ku takkan selingkuh. Apaan sih nih orang? Selingak-selingok. Ngapain lo di sini? Baru pulang dugem. Sembarangan lu ngomong. Hanya untuk kamu saja. Gue tuh kesini mau ngeronda. Lu berdua ngapain? Apa? Lu mau ngeronda? Jangan bilang lu berdua juga ngeronda ya? Ih, males banget gue ngeronda bareng sama lo. Lu kira gue mau apa? Gue juga gak mau kali. Siapa juga yang mau deket-deket sama lo? Males banget lo. Kalau kau tak percaya cintaku, ngantuk gua, Kor. Lu ngantuk banget, Sep. Iya. Udah bentar. Nih, pegangin senter. Mau mana lu? Ya gue bikinin kopi lah. Udah jam lama ya? Iya. Lama-lama, Kor.
Aduh, sorry. Sengaja banget sih lu. Untuk kamu saja. Satu cinta takkan terbagi dua. Karena cinta ku bukan cinta biasa. Masa? Ini kopinya. Cepet. Panas tahu. Nah. Hanya untuk kamu saja. Mah. Wah, beneran lagi antumin. Ya, yaudah, habisin ya. Makasih ya. Iya. Kori, Apa? kopi cuma 2, kita bertiga kok. Udah sih, ngapain pakai nanya segala? Lagian kan yang doyan sama kopinya Kori itu cuma berdua doang. Dia mah nggak bisa minum kopi kampung, ya kan? Tapi kan Kori, Bang Asep udah ngopi, tadi di rumah udah ngopi nih. Cah, gimana sih Bang Asep udah dibikinin juga mau bazar, cepetan habisin. Buat dia aja nih. Lu mau kopi gak? Enggak usah. Silakan diminum aja. Enggak, nggak boleh. Minum cepetan habisin. Aduh, gak apa-apa Kori. Nih. Enggak, dia tuh nggak doyan. Sampai bilang. Dia nggak doyan. Ya udah, buat aja ya. Lo apaan sih? Gue tuh bikinin buat Bang Asep, bukan buat lo. Kalau sampai lo sakit lo jangan salahin gue ya. Langitku sayang padamu. Halo? Iya benar. Kenapa? Apa? Nenek pingsan. Iya, aku sekarang ke sana ya. Nenek kenapa? Nenek pingsan. Yaudah, gue ikut. Lang. Dok, gimana keadaannya dok? Apa nenek saya baik-baik aja? Alhamdulillah. Keadaan nenek kalian baik-baik saja. Tekanan darahnya sudah kembali normal. Mahnya juga sudah diobati. Dan kalau mau dirawat di rumah juga boleh. Ya udah kalau gitu lebih baik dirawat di rumah. Oh iya, ada resep yang harus kalian tebus. Nanti saya berikan ya. Permisi. Iya, baik. Makasih banyak dok. Lang, ya udah mendingan sekarang kamu jagain nenek, terus biar aku yang tebus obatnya nenek, ya? Jangan, ini udah malam. Mendingan aku aja nyari obatnya ya. Kalau bisa, kamu jagain nenek ya. Ya udah, biar aku aja yang jagain. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya, dan hatimu baik. Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya. Kau di sisiku. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya, dan hatimu. Kori. Gimana keadaannya nenek? Nenek, alhamdulillah udah sehat kan kong. Kayaknya sih demamnya udah turun. Terus udah gitu udah nggak batuk-batuk lagi. Bagus lah. Makasih ya kamu udah jagain. Iya, sama-sama. Ya udah deh, gue pulang dulu ya Lang. Takut dicariin sama Mbah. Ya udah. Cinta kekasihmu.
nggak apa-apa. Sorry ya, nggak sengaja. Ya udah deh, balik ya. Kamu hati-hati ya. Iya, iya. Lah, kamu nyuapin siapa? Aduh, maaf Neng. Pasti kamu lagi ngelamunin. Iya kan? Hah, ngelamunin siapa sih Neng? Enggak kok. Elang lagi nggak ngelamunin apa-apa kok. Bohong. Semalam kan Nenek lihat. Kamu terus lagi pandang-pandangan sama Kori. Apaan sih Nenek? Nggak lucu deh. Dari lawan terus jadi kawan. Jadi kawan terus pacaran. Loh, nggak lucu ya bercandaannya? Iya kan, kamu kan pacaran kan sama Kori kan? Nenek nggak lucu deh candaannya. Ya, pakai malu-malu lagi. Udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bukain pintunya. Kok aku sih? Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kori? Gue Ada apa? gue cuma pengen nengokin nenek. Udah sehatan belum, Lang? Nenek. Gimana? Nenek udah sehatan? Udah dong. Alhamdulillah. Terus obat-obatnya semuanya udah diminum? Udah, tapi masih ada satu yang belum ditebus. Waktu itu katanya Lang apoteknya nggak ada obatnya. Ya, kenapa nenek nggak bilang sama Kori? Tahu gitu tadi sebelum kesini udah Kori beliin di apotek. Ya udah, kalau gitu sekarang Kori yang beliin ya. Lang, kamu anterin Kori ke apotek ya. Iya aku anterin. Ya udah. Kalau gitu Kori jalan dulu ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan karena make up di wajahmu atau Gue denger lo tuh mahasiswa dengan beasiswa ya? Iya. Keren ya? Terus kenapa lo pilih ekonomi? Iya, soalnya gue pengen pelajarin bisnis. Widih keren, mau bisnis apaan lo? Kopi? Ya iyalah. Emangnya apa lagi? Gue tuh cinta banget tau sama kopi. Kan sekarang Mbak gue tuh udah punya warung kopi. Cuma dia tuh terlalu tradisional banget. Nah rencananya gue tuh pengen bikinnya yang agak naikkan dikit. Modern gitu? Nah iya benar, modern. Berarti seperti coffee house dong? Bukan coffee house. Pokoknya intinya tuh dia tetap warung kopi. Cuma lebih modern. Widih keren. Kalau lo udah diriin warung nih, ya, gue bakal jadi langganan di sana. Hah? Iya, gue tuh demen banget sama kopi tubruk lo. Kalau lo udah diriin warung, gue bakal jadiin diri gue member di tempat lo. Bisa aja loh. Tapi kan warung kopinya belum ada. Nggak tahu juga bakal dapet kapan. Itu tuh masih ada dalam mimpi gue doang. Semua kan berawal dari mimpi. Iya deh, Pak Lang Teguh. Kor, kalau nyokap sama bokap lo di mana? Soalnya gue selalu ngeliat lo sama mbak lo doang. Oh, nyokap sama bokap gue udah meninggal, Lang. Oh my god, I'm so sorry to hear that. Udah nggak apa-apa kok. Terus
Terus kalau nyokap sama bokap lo di Amerika ya? Wah, kayaknya udah ada yang ngelidikin gue nih. Iya, apaan sih? GR banget lo jadi orang. Orang gue cuma nebak doang juga. Ternyata lo bisa juga ngeles ya? Nah, ngeles. Kor, Ya? gue mau nanya nih. Lo nggak malu apa jualan kopi kemana-mana, bahkan sampai ke kampus juga? Enggak. Lagian kan kerjaan gue halal. Udah gitu gue bukan maling, jadi gue gak usah malu. Kor, gue minta maaf ya kalau misalnya selama ini gue jahat atau gue bertindak keras sama lo ya. Lo kenapa sih, Lang? Lo tiba-tiba malah jadi minta maaf kayak gini? Gue serius, soalnya justru gue ngelihat lo sebagai wanita yang sangat independen, yang sangat pintar. Lo tuh cewek sempurna, tau nggak? Cewek luar biasa. Lebay banget sih lo. Emang yang lo pikir gue tuh Wonder Woman apa luar biasa? Hah? Gue serius kali. Gue Dwarius, banyakan siapa? Yaudah yuk. Kok dimatiin teleponnya? Pasti ada apa-apanya dia. Ngapain sih? Enggak kok. Kok dimatiin? Iya, nggak penting sih soalnya. Oh iya, lo tuh balik ke Indonesia karena pengen ngurusin nenek ya? Iya. Kenapa lo nggak lanjut kuliah aja di sana? Di sana kan lebih enak. Kata siapa coba? Kalau orangnya bodoh kayak gue, mau disekolahin kemanapun tetap bodoh. Aduh, Lang. Baru sekarang tau gak sih gue dengar orang bodoh ngaku. Bangga banget lagi ngomongnya. Bentar kok, gue mau nanya sama lu nih. Apa? Lain kali lo jualan, gue boleh kan ikut? Hah? Enggak. Gue serius. Soalnya gue mendadak terinspirasi nih. Gue jadi pengen bikin coffee shop kayak Starbucks gitu. Tapi kita harus awali dengan Starling dulu. Apaan tuh Starling? Lu nggak tahu Starling apa? Starbucks keliling. Iya, lain kali gue ikut ya. Ya udah. Tapi tetap namanya kopi tubruk Kori aja, nggak usah Starling ya. Ya udah. Kan kita mau beli obat, udah cepetan buat nenek. Ayo. Thank you ya. Jujur ya, setiap kali gue nyium kopi lo langsung ngiler. Iu, cius? Cius? Ini apa? Habisin dong. Mbak, kopi tubruknya satu ya. Oh ya. Mbak cantik, aku kopi ginseng ya. Oh iya, bentar ya. Manis atau pahit? Manis dong. Ih, bentar ya. Aduh. Wah, lu nyari masalah ya? Apaan lu? Hah? Songong lu ya, boleh. Mana gue bantuin bikin? Iya, yaudah nih, pegangin ya. Air panas atau dingin? Panas ya? Panas. Bentar ya. Nah. Mbak, lama banget bikin kopinya. Pakai obat ya, Mbak? Pakai obat. Mana? Aku bantuin. Nih, pegang ya. Nih sih mau? Gue minum kopi, bukan makan kopi. Bentar ya. Sakonya lama banget ya? Iya, soalnya kan diracik dulu biar enak rasanya. Oke, udah. Ini nih yang gingseng, Mas. Dibuka ya mulutnya. Tutur kata terciptalah cinta Lagi. yang ku puja. Lagi ya? Tak peduli. Bantuin gak, Bang? Nah, yaudah, nih. Oke, bentar ya. Hatiku, mimpiku, semua rinduku, karena kamu cantik. Pasti enak nih. Gue juga bikin kopi ya. Hai. Ya udah.
sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Teguh cemburu tahu. Kopi tubruk. Hah. Ayo jangan pada semangat, teriak lagi. Kopi tubruk. Jadi gini ya ternyata kerjanya. Ada apa kamu kok bisa di sini sih? Ada apa? Jadi kamu nggak angkat telepon aku hanya karena kamu ngelayanin cewek satu ini? Malah bentar ya. Aku lagi belajar wira swasta sama dia. Aku mau tanya deh sama kamu ya. Sejak kapan kamu deket sama cewek kampung yang satu ini? Lola, aku nggak seneng ya kamu ngomong kasar seperti itu. Kori itu banyak membantu nenek selama dia sakit. Dan selama ini ya, Kori itu bukan seperti yang kamu infokan. Oh, jadi sekarang kamu udah nggak percaya lagi sama aku? Kamu lebih percaya sama cewek penjual kopi yang udah nggak selevel banget sama kita? Lah, aku nggak seneng ya. Please jangan bikin aku emosi. Pokoknya aku nggak suka kamu deketin sama dia, apalagi sama sepeda busuknya itu. Aku nggak seneng ya kamu ngomong kasar seperti itu. Aku sama Kori nggak ada hubungan apa-apa. Dan kalau kamu mau pulang, silakan pulang. Aku masih ada urusan. Alang, kamu apaan sih ngomong kayak gitu? Udah. Gue capek dengerin kalian berantem. Udah, Lang. Mendingan sekarang lo balik aja sama Lola. Lagian jujur ya, gue gak mau jadi penghalang dalam hubungan kalian berdua. Bukan lagi penghalang, tapi pengacau. Assalamualaikum. Hari demi hari telah ku lewati, tak pernah aku bersamamu lagi. Tunggu, Lang tungguin aku. Assalamualaikum. Jauh kau pergi, tinggalkan diriku sepi hati ini. Mbak. Mbak, buka Mbak. Hah? Si Mbak kemana sih? Mbak. Siapa nih? Halo? Kori, lu pasti lagi nyari mbah lo ya? Kok lo tahu? Lu pasang CCTV ya? Iya, mbah lo lagi di rumah gue. No, dia lagi nyanyi. Lo bisa denger nggak? Jenang kula kowe aja lali. Iya, sama dia lagi dansa sama nenek gue. Pokoknya mereka lucu banget deh. Iya, gue dengar. Kamu kenapa? Kok suaranya gitu sih? Enggak kok, nggak apa-apa. Duh, yaudah deh ya, gue pengen istirahat, Lang. Tunggu, Kor. Lo yakin lo nggak apa-apa? Suara lo mendadak aneh gitu. Ih, orang dibilangin enggak juga. Bawel banget sih lo. Udah, gue pengen istirahat, nggak usah ganggu. Mbak tuh gimana sih? Cucunya capek-capek pulang jualan, mamanya elang lagi. Jadinya nggak bisa masuk. Pengen curhat juga sama si Mbah. Kopi. Tawarin ah. Mas, mau kopi tubruk nggak? Enggak. Ah, yaudah, makasih ya. Sini dulu deh. Kali aja ntar ada yang beli. Kori,
Semalam gue telepon kok mendadak gitu sih suaranya. Gak enak kenapa maksud lo? Orang nggak ada apa-apa juga. Perasaan lo doang kali. Terus pagi ini kok jutek banget? Jutek. Aku jauh kau pergi, tinggalkan diriku. Aduh, Kor, lo kan mesti jutek banget sih hari ini. Udah deh, lo nggak usah banyak nanya. Pokoknya intinya, mulai sekarang gue nggak mau lagi kenal sama lo. Titik. Kok gitu sih? Emang kenapa? Ya soalnya lo itu kan udah ada yang punya. Jadi lo nggak bisa kan sembarangan temenan sama orang, lagi sama gue. Enggak banget deh peraturan lo. Emang lo tau dari mana sih? Lola. Tidurku, rindu aku sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih ada. Gue curiga nih. Kayaknya Alan suka deh sama tuh cewek. Ya udahlah, pokoknya lo udah tahu kan. Makanya lo nggak usah macem-macem. Gue nggak mau berurusan sama Lola. Udah, gue mau dagang. Gue nggak pernah ngeliat dia selama ini sama cewek. Duh. Minggir lo. Pasti lah udah kena jampi-jampinya ini. Dasar cewek nggak tau malu. Gue harus bikin perhitungan sama dia. Kampung. Sang, kayak kita harus ngomong deh. Ngomong apaan? Kamu suka kan sama Cory? Lu ngomong apaan sih? Kamu nggak usah bohong sama aku. Aku lihat sendiri kamu tuh perhatian banget sama dia. Lah, gue tuh lagi belajar meracik kopi sama dia. Lu tahu sendiri kan? Gue pengen belajar bisnis. Ya tapi kenapa harus sama dia sih, Lang? Belajar kok sama tukang kopi jalanan. Belajar tuh sama pemilik coffee house. Atau kamu juga bisa belajar sama teman papa kamu yang di Amrik. Ya, mereka mana mau nularin ilmu. Dan mereka juga nggak mau kali punya kompetitor baru. Ya udah apapun lah ya alasan kamu. Yang perlu kamu tahu, cewek kampungan kayak dia itu nggak pantas jadiin model usaha kamu. Sadar dong, Lang. Lah, lu kok benci banget sih sama dia? Seharusnya lu tuh belajar sama dia. Dia tuh cerdas, mandiri. Nggak kayak lu. Kamu bandingin aku sama dia? Bukan level aku kali, Lang. Tukang kopi kok disamain sama aku, yang anak pengusaha kelas kakap. Udah deh, gue udah males ngomong sama lu. Kamu kemana? Gue mau ketemu orang. Aku ikut. Tungguin. Lang, tungguin aku mau ikut. Kopi tubruk manis. Kopi tubruk Cory. Kopi tubruk. Kopi. Kopi tubruk Cory. Kopi. Kopi tubruk Cory. Kenapa kamu, ha? Siapa yang jahat sekali dan sampai hati untuk nabrak kamu, ha? Siapa yang nabrak kamu? Cory nggak tahu Mbak siapa yang nabrak. Tapi Cory udah nggak apa-apa kok. Seakan ku cari orang itu dan akan ku cincang. Aduh, udah Mbak. Udah ya. Udah nggak apa-apa kok. Orang Cory udah sehat-sehat aja, tinggal puyeng-puyeng dikit ya. Ya udah, yang penting lekas sembuh ya. Asal dia disuruh ngeronda. Nenek. Siapa yang nabrak kamu? Siapa yang tega sama kamu? Cory nggak tahu, Nek. Oh iya, Nenek gimana? Udah sehatan? Kata dokter, nenek sekarang udah boleh ngopi. Biar nggak banyak, sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting kan bisa ngopi. Tanya aja lah. Mama udah bisa ngopi. Makanya kamu cepet sembuh, biar ntar bisa ngopi bareng ya.
Kamu cepet sembuh ya. Makasih. Sembuh kamu ya. Iya. Aduh, puyeng. Gue kok pakai gemetaran gini ya? Ini gimana kalau dia tahu bahwa gue yang nabrak? Gue pakai emosi lagi tadi. Kalau gue lagi di penjara gimana dong? Ada apa sih, Wah? Lo mau ngomong apaan lagi? Sayang, kamu ngapain balik lagi ke Amrik? Lo ngomong apaan sih? Ya enggak lah. Gue kesini khusus untuk ngelanjutin kuliah sama nemenin nenek gue. Ya kan aku pengen tinggal di sana. Lagian orang tua aku juga udah setuju kok, ya. Ya udah lu aja kali. Sayang, kamu tuh kenapa sih sekarang? Kamu tuh cuek banget tau gak sama aku? Kamu udah gak cinta lagi sama aku? Lu tuh egois banget tau gak lah? Lu selalu mikirin diri sendiri, lu gak pernah mikirin orang lain. Apalagi gue, lu gak pernah mikirin gue. Lu cuma mikirin duit gue doang kan? Oh, jadi sekarang kamu ngejauhin aku? Terserah deh kata lu apa. Tapi sekarang, gue lagi belajar untuk mandiri. Nggak tergantung dengan orang tua. Gue lagi belajar semuanya lah. Kamu tuh so idealis ya? Kenapa ada bungkus kopi di plat nomor lu? Aku nggak tahu. Nggak tahu kok. Udah sini dia bungkusnya. Lu habis nabrak ya? Sembarangan enggak, siapa juga yang nabrak. Sekarang lu jujur sama gue. Lu yang nabrak sepedanya? Enggak, enggak, bukan aku yang nabrak. Aku nggak tahu. Lu jujur sama gue. Lu yang nabrak sepedanya Kori ya? Oke, fine. Iya, aku yang nabrak. Aku tuh kesel banget sama dia. Masa dia mau ngambil kamu sih dari aku? Lu tuh keterlaluan banget ya. Elang, cewek kampungan kayak dia tuh harus kasih pelajaran. Dia tuh nggak cocok sama kamu. Sorry, gue gak seneng punya temen kayak lo. Dari sekarang juga kita putus, gue gak mau lagi sama lo. It's over. Kamu tinggi banget sih sama aku. Aku tuh ngelakuin ini untuk kamu. Serah lo deh. Karena aku cinta sama kamu. Elang, aku cinta sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, malam. Burung kakak. Burung blibis. Oh, keliru. Siapa tuh namamu, Jani? Elang, Mbah. Oh iya, Elang. Ngapa malam-malam kesini? Warung Mbah tutup. Maaf nih ya, ganggu malam-malam, Mbah. Tapi Elang kesini mau jenguk Kori. Hah? Elang kesini mau jenguk Kori, Mbah. Waduh. Iya, ya nggak bisa toh. Mongkori itu pesen sama Simba. Kalau yang namanya Elang itu nggak boleh nengok. Kori ngomong gitu? Lah ya gitu. Emang kenapa, Mbah? Ya orang ngerti aku kok. Lah tanyakan sendiri saja. Iya. Loh. Oh iya ya. Kalau tanyakan sendiri berarti kamu boleh masuk ya? Tidak boleh masuk. Kori akan beristirahat, titik. Ya udah gini aja. Elang tunggu di luar sampai Korinya mau keluar. Ini sudah malam. Simbah kepengen tidur. Ya udah. Mbah silakan aja tidur, Mbah.
Kalau Elang istirahat di sini aja, Mbak. Sekalian nih, rumahnya saya rondain malam ini. Tenang aja, Mbak. Rumahnya pasti aman malam ini. Biar Elang yang jagain. Kamu mau ngeyel. Elang? Kori, kamu udah sehat? Kamu nggak apa-apa, Kori? Yang sakit yang mana? Tunggu. Lo dari semalam tidur di sini? Ya, habis nggak dikasih masuk. Jadi aku tungguin kamu di luar. Lang, emang lo nggak ngerti ya? Kan gue udah bilang sama lo, gue nggak mau lagi ketemu sama lo, Lang. Gue nggak mau berurusan sama cewek kayak Lola. Tapi Kori, aku harus ngomong sama kamu, Kor. Udahlah, kan gue udah bilang, kenapa sih susah banget ngasih tahu lo? Yang tabrak kamu Lola ya? Apa? Kamu kenapa sih nggak bilang sama aku? Aku nggak suka kalau kamu dilakuin seperti itu. Gimana gue mau bilang coba sama lo? Orang gue juga baru tahu kalau Lola yang bikin gue jadi kayak gini. Nggak heran sih gue. Jadi selama ini kamu nggak tahu kalau Lola yang ngelakuin ini semua? Nggak tahu. Ya, cuma ya udahlah ya. Anggap aja emang udah nasib gue ditabrak sama si Lola. Lola tuh emang keterlaluan orangnya. Kamu tuh baik banget, tahu nggak, Kor? Kamu bisa maafin dia seperti itu? Ya kan, sesama manusia emang harus saling maafin kan? Berarti kamu maafin aku ya? Gue tuh nggak pernah marah sama lo, Lang. Jadi nggak ada yang perlu dimaafin. Cuman apaan? Sekali lagi gue minta sama lo. Lo jangan pernah ketemu lagi sama gue. Emangnya kenapa, Kor? Iya, pokoknya lo nggak usah tahu alasannya. Yang penting gue nggak mau ketemu lo di rumah, di warung Mbak atau dimanapun. Ngerti kan? Yaudah sekarang mendingan lo pergi aja dari rumah gue. Enggak, Kor, enggak. Aku nggak ngerti, Kor. Enggak, udah. Kamu apa sih, Kor? Udah lo pergi aja. Nih, Mas. Maaf ya pakai tangan kiri. Makasih ya. Iya. Kori. Kamu udah mendingan kan, Kor? Aku beliin sepeda buat kamu. Ngapain lo beliin sepeda buat gue? Iya, supaya lebih enak kamu jualan kopi. Enggak ada. Enggak, gue nggak mau. Beneran, Kor. Ini buat kamu. Enggak usah, udah bawa pulang aja sepedanya. Loh. Kan eman. Iya toh. Kan bisa untuk jualan. Iya, Kor. Nggak usah. Sini. Udah, Mbak, nggak usah ikut-ikutan. Kori nggak mau nerima sepeda dari Elang. Kori. Ini aku beliin untuk kamu. Udah nggak supaya usah, kamu bisa makasih. jualan. Enggak, ini. Enggak, gue nggak mau. Nggak usah dipaksa dong. Ayo dong, Kori, terima ya. Enggak, gue nggak mau. Mbak, udah ah. Loh. Aduh. Eman ya, no? Enggak. Hari demi hari telah ku lewati, tak pernah aku bersamamu lagi, tak pernah aku menduga.
Semoga kau akan pergi tinggalkan aku. Jauh kau pergi tinggalkan diriku. Sepi hati Gua tuh cucunya. membunuhku. Ku coba untuk cari penggantimu, namun tak ada yang sepertimu. Rindu, aku sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih Lo jangan pernah ketemu lagi sama gue. Tak mudah aku melupakan diri. Emangnya kenapa kok? Iya, pokoknya lo nggak usah tahu alasannya. Yang penting gue nggak mau ketemu lo di rumah, di warung Mbak atau dimanapun. Ngerti kan? Terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku sendiri. Kenapa sih, Dok? Buka-bu kok ketekuk kayak burung perkutut gitu. Kalau kamu begitu itu, kecantikanmu hilang. Biarin aja. Lagian Mbak tuh ngapain sih? Udah masuk lagi sana ke dalam. Ini tuh lagi jadwalnya Kori buat galau tahu. Mbak tahu nih. Kamu mikirin si burung elang ya? Mbak ini so tahu banget sih. Ngapain juga Kori mikirin si elang? Gak penting. Ini gimana sih? Ngapa, Nek? Tolong aduh, kenapa? Elang demamnya tinggi. Waduh, panas sekali badannya. Elang? Iya, terus dia tuh ngigo gitu. Aduh, gimana nih, Mbak? Ya udah, Mbak, kalau gitu Kori mau pergi ke rumah nenek dulu ya. Ya sebaiknya kamu pergi. Si Mbak nutup warung dulu ya. Ya, hati-hati. Aduh, kamu jalannya susah lagi. Gak apa-apa, Nek. Wah, pasti lu ngerjain gue ya? Maaf. Lu jangan marah dulu. Maksud gue, Abis aku gak tahu cara lain untuk komunikasi sama kamu. terus berarti lu juga bohongin nenek, iya? Dia tuh gak seneng ngeliat kita marahan. Tega banget sih, bikin orang panik. Habis kamu sih jahat. Bikin aku mulu. Soalnya kamu udah deh. Gitu deh pokoknya. Apaan sih? Nggak usah pegang-pegang. Aku udah putus sama Lola. Hah? Dan aku bahagia. Aku seneng udah putus sama Lola. Dia tuh orangnya egois, keterlaluan, matre. Nggak kayak kamu. Aku sayang sama kamu. Kamu tuh orangnya luar biasa, pengertian, pekerja keras. Aku sayang sama kamu. Gue nggak tahu Lang harus ngomong apaan. Aku tahu kamu mesti bilang apa. Apa? Kalau kamu juga sayang sama aku. Cintaku untukmu, bila ada cinta datang padaku. Iya, gue juga sayang sama lo. Karena ku takkan selingkuh, ku kan setia padamu. Kori, ada sesuatu yang harus kamu lihat. Kamu ngeliatin apaan sih? Pelan. Apaan sih? Tutup ya matanya. Hah? Aku ada hadiah buat kamu. Hadiah apaan?
Tuh. Itu buat siapa? Iya. Kedai kopi Kori. Ini buat kamu, Kori. Iya. Banyak ya, Nenek, Mbak. Iya, Kari, ini buat kamu. Hadiah dari aku dan Nenek ya. Tapi kita nggak kasih dengan cara percuma. Ada satu syarat. Syarat apa? Kamu harus mau jadi cucu mantunya Nenek. Satu cinta hanya untuk kamu saja. Satu cinta takkan terbagi dua. Karena cintaku bukan cinta biasa. Karena cinta aku bisa gila. Satu cinta hanya untuk kamu saja. Satu cinta takkan terbagi Emangnya dua. harus secepat ini ya? Cinta bukan cinta biasa. Karena cinta aku bisa gila. I love you. I love you.